Jadi banyak banget yang salah paham sama video aku yang ini. Padahal di video itu udah jelas loh, kalau teman-teman pengen puasa di bulan Rajab ini silahkan diperbolehkan. Hanya saja tidak ada dalil yang menganjurkan khusus berniat puasa Rajab, itu nggak ada. Tapi kalau dalil yang menjelaskan berpuasa sunnah di bulan Rajab itu baru ada. Nah contohnya kita bisa berpuasa dengan niat puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa bayar hutang Ramadan. Jadi kalau ketemu hari Kamis di bulan Rajab, niat aja puasa Kamis. Ketemu hari Senin, niat puasa Senin. Niat puasa Daud, pertengahan bulan niat puasa Ayyamul Bid. Kalau khusus berniat puasa Rajab itu memang gak ada dalilnya, dan ada pun itu palsu. Innamal a'malu binniyat, semua amalan itu tergantung pada niat. Kalau niat kita sudah salah kan sayang puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video dari salah satu jamaah kelompok sebelah, sebut saja Wahabi. Dia mengatakan bahwasanya seseorang yang berpuasa di bulan Rajab itu tidak dibenarkan karena memang landasan hadisnya yang dibuat hujjah atas kesunahan puasa di bulan Rajab itu lemah, sehingga hadis ini tidak bisa dibuat hujjah. Kemudian kedua, dia mengatakan innamal a'malu binniyati, segala sesuatu itu berdasarkan niatnya. Jika landasan hadisnya di dalam satu amal sudah tidak benar, tentu nanti niatnya juga tidak benar, sehingga amalnya nanti tidak diterima. Atas dua landasan ini dia mengatakan seseorang yang berpuasa di bulan Rajab itu tidak dibenarkan. Ini menurut saya gara-gara dia berguru dengan ustadz yang tidak benar, sehingga pola pikirnya atau pemahamannya terhadap agama itu tidak benar. Ini akan terus berkelanjutan sehingga ada orang yang bisa membenarkannya, sehingga dia bisa memahami agama ini dengan benar. Kemudian seperti apa sikap para ulama muhaddisin dan juga ulama 4 madhab dan ashabnya menyikapi tentang puasa bulan Rajab ini? Pertama, kita lihat di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim. Di sini dijelaskan qauluhu sa'altu Sa'id bin Jubairin an shaumi Rajabin faqala sami'tu bin Abbasin yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Al-zahiru anna murada Sa'id bin Jubairin bihadzal istidlali annahu la nahya anhu wa la nadba fihi li'ainihi bal lahu hukmu baqi syuhuri wa lam yasbut fi shaumi Rajabin nahyun wa la nadbun li'ainihi. Artinya adalah dari hadis Sa'id bin Jubair ini menunjukkan pada dohirnya adalah tidak ada larangan dan juga tidak ada kesunahan terhadap puasa bulan Rajab ini. Bahkan bulan Rajab ini berlaku seperti bulan-bulan yang lainnya, ya tidak ada larangan dan tidak ada kesunahan puasa di dalamnya. Walakinna asrus shaumi mandubun ilaihi, akan tapi asrus shaum di bulan Rajab itu disunnahkan. Wa fi sunani Abi Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadab ila shaumi minal ashhuril hurumi wa Rajabu ahaduhuma wallahu a'lam. Di dalam Sunan Abi Dawud menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan puasa di bulan-bulan haram. Bulan Rajab salah satunya adalah di bulan haram. Kemudian ini ziyadah saja atau tambahan saja bahwasanya lafadz Rajab ini ulama nuhat itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini munsorif, ada yang mengatakan ghairu munsorif atau mani munsorif. Yang mengatakan ini adalah mani munsorif apabila urida bitta'yin, apabila dikehendaki pada pentakyinan. Jika tidak dikehendaki pada pentakyinan, maka semua ulama muhad itu sepakat bahwasanya lafadz Rajab itu munsorif. Kalau munsorif bagaimana? Munsorif itu artinya i'rabnya rafa dengan dhammah pakai tanwin, nasab dengan fathah pakai tanwin, jar dengan kasrah pakai tanwin. Intinya di dalam kitab Syarhun Nawawi ala Muslim ini menjelaskan sunnah berpuasa di bulan Rajab. Kalau kita ukur pemikiran di dalam video tersebut dengan kitab Syarhun Nawawi ala Muslim itu sudah tidak benar. Tentu kapasitas keilmuannya, jangankan dengan yang punya video tersebut, dengan gurunya saja tentu Imam Nawawi ini sangat alim daripada mereka. Kemudian kedua, di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatil Masabih, di sini ada ibarat yang menjelaskan qala Ibnu Hajarin qala a'immatuna afdalul ashhuri li shaumit tatawwu'i al-muharramu summa baqiyatul hurum Rajabin ila akhirih. Artinya adalah menurut Ibnu Hajar, yaitu a'immatuna, yaitu para imam-imam kita, mengatakan bahwasanya puasa yang afdol, puasa sunnah yang afdol itu adalah bulan Muharram, kemudian bulan-bulan haram. Salah satunya adalah bulan Rajab.
Artinya bulan Rajab ya juga disunahkan untuk berpuasa. Kemudian kita lihat di dalam kitab Nailul Autor, di sini ada ibarat faidatun Allahiru qawlihi fi hadisi Usamata inna sya'bana syahrun yaghfulu anhu nasu baina Rajabin wa Ramadana annahu yustahabbu shaumu Rajabin. Artinya adalah puasa di bulan Rajab itu disunnahkan. Jadi dari beberapa kitab hadis ini menjelaskan bahwasanya puasa di bulan Rajab itu disunnahkan. Jadi kalau kita mengukur video tersebut, tentu video tersebut itu salah. Berarti salahnya di dalam video tersebut atau orang yang berada di dalam video tersebut adalah karena dia salah berguru. Kemudian bagaimana pandangan 4 madhab tentang masalah puasa Rajab ini? Pertama kita lihat di dalam kitab Al-Fiqhu alal Madzahibil Arba'ah, karangannya di Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Di sini dijelaskan yundabu shaumu syahri Rajabin wa Sya'bana bittifaqi salasatin minal a'immati wa khalafal Hanabalatu. Artinya adalah ittifaq dari 3 madhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, disunnahkannya puasa di bulan Rajab. Kecuali Imam Hambali itu berbeda pendapat. Berbedanya seperti apa? Beliau mengatakan qalu ifradu Rajabin bisomi makruhun. Mengkhususkan puasa di bulan Rajab itu dimakruhkan. Illa idza aftara fi asna'ihi fala yukrahu, kecuali dia tidak berpuasa di dalam 1 bulan penuh di bulan Rajab, itu tidak dimakruhkan. Gampangnya seperti itu terjemahannya. Jadi di dalam 4 madhab ini, kalau kita simpulkan, ya tetap mereka mensunnahkan puasa di bulan Rajab. Kemudian kalau kita lihat di dalam madhabnya sendiri bagaimana? Pertama kita lihat di dalam madhab Hanafiyah, yaitu di dalam kitab Fatawi Al-Hindiyah. Di sini ada ibarat yang menjelaskan al-marghubatu minas siyami anwa'un. Awwaluha shaumul muharrami wasani shaumu Rajabin. Wasalisu ila akhirih. Artinya adalah puasa di bulan Rajab ini termasuk puasa yang dianjurkan. Itu di dalam madhab Hanafiyah. Kemudian di dalam madhab Malikiyah, di sini banyak sekali kitab yang menjelaskan tentang masalah kesunahan puasa di bulan Rajab. Salah satunya di dalam kitab Mawahibul Jalil fi Syarhi Mukhtasari Khalil. Di sini ada ibarat yang menjelaskan, yang menyikapi tentang masalah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya hadis sum minal muharrami watruk, sum minal muharrami watruk, sum minal muharrami watruk, faqala bi asabihi as-salasati fatammaha summa arsalaha. Dari hadis ini, dari beberapa hadis ini, beliau ini mengatakan fa fi hadzal khabari wa in kana fi isnadihi man la yu'rafu ma yadullu ala istihbabi siyami ba'di Rajabin li'annahu ahadul ashhuril hurumi. Artinya adalah meskipun di dalam hadis ini ada seorang perawi yang majhul, tetap hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkannya berpuasa di bulan Rajab karena bulan Rajab ini merupakan salah satu dari bulan haram. Jadi kalau kita lihat di dalam mazhab Malikiyah sendiri itu disunnahkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Kemudian kalau kita lihat di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, di sini juga banyak kitab yang menjelaskan tentang masalah kesunahan berpuasa di bulan Rajab. Salah satunya kitab Al-Majmu'. Di sini dikatakan qala ashabuna wa minas shaumi al-mustahabbi shaumul ashhuril hurumi wa hiya dzulqa'dati wa dzulhijjati wal muharramu wa rajabun. Artinya adalah puasa bulan Rajab itu juga termasuk bulan-bulan yang disunahkan untuk berpuasa. Kemudian juga di dalam kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Asy-Syati Ad-Dimyati, di sini ada ibarat qila wa minal bid'ah shaumu Rajabah wa laysa kadzalika bal huwa sunnatun fadilatun kama bayyantuhu fi fatawa wa basattul kalam alaihi. Artinya adalah kalau dikatakan bahwasanya puasa bulan Rajab itu adalah termasuk bid'ah, maka itu tidak benar. Karena bulan Rajab ini termasuk bulan yang disunnahkan juga di dalamnya berpuasa karena ada fadilah-fadilah tersendiri. Jadi kalau kita lihat di dalam madhab Syafi'iyah sendiri, dari 2 kitab ini menjelaskan bahwasanya memang sunnah untuk berpuasa di bulan Rajab itu. Dan sebenarnya juga banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang masalah itu di madhab Syafi'iyah. Kemudian kalau kita lihat di dalam madhab Hanabalah, di sini di dalam kitab Ibnu Qudamah, yaitu Al-Mughni Ibnu Qudamah, di sini ada ibarat yang menjelaskan fasrun wa yukrahu ifradu Rajabin bisawmi. Qala Ahmadu wa in shamahu rajulun aftara fihi yawman aw ayyaman biqadri ma la yasumuhu kullahu. Artinya adalah seseorang yang mengkhususkan puasa di bulan Rajab itu dimakruhkan.
Sehingga kalau ada seorang yang berpuasa di bulan Rajab, maka dia sebaiknya berpuasa hari ini, kemudian besoknya tidak berpuasa, dan seterusnya. Sehingga dia tidak puasa di bulan Rajab itu sepenuhnya. Sehingga dikatakan bahwasanya apabila seorang itu berpuasa penuhnya, maka nanti menyerupai bulan puasa. Karena bulan puasa itu berpuasa satu bulan penuh. Kalau di bulan Rajab orang itu berpuasa 1 bulan penuh, ya menyerupai kepada bulan puasa. Sehingga ini dikatakan dimakruhkan seperti itu. Seperti penjelasannya di kitab Madzhabul Arba'ah tadi. Artinya di dalam kitab 4 madhab tersebut dan ashabnya mengatakan bahwasanya sunnah berpuasa di bulan Rajab. Kalau kita simpulkan, berpuasa di bulan Rajab itu disunnahkan berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, juga berdasarkan dari 4 madhab dan juga ashabnya. Sehingga di dalam video tersebut yang mengatakan bahwasanya hadis yang dibuat landasan atas kesunahan puasa di bulan Rajab itu lemah, maka itu tidak benar. Karena kita tahu bahwasanya hadis yang dibuat kesunahan puasa di bulan Rajab itu banyak. Bukan kesunahannya saja, tapi fadilah-fadilahnya itu banyak. Antara kesunahan berpuasa di bulan Rajab dengan fadilahnya itu hadisnya berbeda-beda. Ulama yang beda pendapat itu kebanyakan di hadis tentang yang menjelaskan fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan puasa di bulan Rajab. Kemudian kita tahu bahwasanya 4 madhab itu mensunnahkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Tentu hal ini menjadi pegangan kita. Karena 4 madhab ini adalah ulama-ulama yang lebih dekat pemahamannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pesan saya pada teman-teman netizen sekalian, terutama teman-teman Wahabi, janganlah kalian ketika sudah berhijrah, kemudian kalian menganggap diri kalian itu sudah orang yang paling paham terhadap agama karena kalian mengikuti satu ustadz misalnya. Jangan kalian punya perasaan seperti itu. Kalian harus melewati dulu namanya itu tawazun bainal asatid. Harus membandingkan satu ustadz dengan ustadz yang lain. Ketika kalian sudah membandingkan satu ustadz dengan ustadz yang lain, kemudian kalian menemukan mana yang lebih benar, maka ikuti. Asalkan di dalam proses kalian membandingkan satu ustadz dengan ustadz yang lain, itu tidak berdasarkan nafsu, tapi memang dari hati yang dalam ingin mencari kebenaran itu seperti apa. Dari saya semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.